Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Tentu kalian semua sehat walafiat bukan? Pagi ini Budi Pekerti kita akan belajar kejujuran, senang berperilaku jujur. Kalian tahu nggak jujur itu apa? Jujur itu artinya banyak. Satu, jujur itu bisa berarti lurus. Dua, jujur itu bisa berarti tidak curang. Jujur juga berarti berkata apa adanya. Jujur juga tidak berpura-pura. Jujur juga punya arti berpenampilan apa adanya. Itu jujur. Contohnya lurus. Ya, dia tidak membohongi dirinya sendiri, ya, tidak berkhianat. Berkata apa adanya, tidak membohongi. Yuk kita belajarkan, kita perhatikan pada gambar berikut halaman 90. Nah, setiap hari, setiap akhir tahun sekolah, mengadakan kegiatan ulangan. Kemarin juga anak-anak habis ulangan kan? Berarti setiap pertengahan semester anak-anak juga mengadakan ulangan. Setiap 6 bulan sekali ya, sekolah juga mengadakan ulangan namanya semester. Setiap 3 bulan namanya mid semester. Setiap akhir tahun ulangan kenaikan sekolah ya. Aku sangat senang mengikutinya. Seperti kalian kemarin habis ulangan ya. Sungguh menyenangkan karena aku selalu belajar. Kenapa? Setiap ulangan senang karena selalu belajar. Jadi tidak sulit untuk mengerjakannya. Suasana kelasku sangat tenang. Anak-anak mengerjakan soal penuh dengan percaya diri. Percaya diri itu adalah yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Tidak tengok kanan kiri, depan belakang, lehernya panjang kayak jerapah, ke samping, ke depan, ke belakang dan seterusnya. Tidak seperti itu. Halo teman-temanku, bagaimana keadaan kelas kalian saat ulangan? Apakah seperti sekolahku? Tentu ya, di kelas 2 mana ada sebagian lah yang tengok kanan kiri, lehernya panjang kayak soang. Tahukah kalian apa itu jujur? Tentu tahu bukan? Lihatlah di mahasiswa kelas 2 yang selalu dipercaya oleh teman-temannya ya. Dimas juga sangat dipercaya oleh gurunya. Mengapa demikian? Karena ya anak yang jujur. Jadi jujur, orang yang jujur itu orang akan percaya sama dia. Dimas sudah terbiasa berbuat dan berkata jujur terhadap siapapun. Sungguh menyenangkan memiliki perilaku jujur. Jujur hatinya lurus, tidak curang, berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu juga tidak berpura-pura. Jujur juga berarti berpenampilan apa adanya ya. Jujur itu diterapkan di mana saja. Di mana saja jujur itu harus diterapkan. Dimanapun tempatnya kita berada. Di antara yang diterapkan jujur itu karena anak-anak menjadi seorang siswa, maka jujur yang pertama jujur saat di sekolah. Sekolah tempatku belajar. Di sekolah aku belajar menjadi orang jujur. Sekolah tempatku juga melatih kejujuran. Itulah sekolahku. Sangat memperhatikan pentingnya jujur. Guru-guruku mengajarkan kejujuran dalam berkata juga berbuat. Ibu dan bapak guru selalu memberikan nasihat
agar kita selalu berbuat jujur. Nah, kapan saja jujur itu dilakukan? Di antaranya jujur saat ulangan, jujur saat jajan. Saat ulangan contohnya bagaimana? Yuk, tidak mencontek. Saat jajan tidak culas, kalau makan 2 ya bilang 2, makan 3 bilang 3 ya. Ambil gorengan Bu, 2. Udah ambil kok, makannya 2, bilangnya 1. Aku gorengan 1, padahal makannya 2 ambilnya. Itu namanya tidak jujur. Atau belum bayar dikatakan udah bayar, kembali Bu, kembali Pok, padahal belum bayar dia. Nah, namanya tidak jujur. Dan jujur saat mengerjakan tugas. Kenapa saat mengerjakan tugas itu perlu jujur? Ya, di situ akan melatih kemampuan mengetahui kemampuannya sendiri ya. Kalau dibantu sama mama boleh, jangan dikerjakan sama mama. Hari ini sangat menyenangkan buat Indra karena hari ini ada ulangan pelajaran kesukaannya, yaitu bahasa Indonesia. Ibu guru telah menyiapkan kertas ulangan. Apakah kalian sudah siap? Tanya ibu guru. Indra dan teman-temannya menjawab, siap Bu. Nah, seperti itu. Nah, saat ulangan pun sudah dimulai. Suasana ulangan sangat tenang. Anak-anak mengerjakannya dengan percaya diri. Percaya diri itu mengandalkan percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Namanya percaya diri. Tidak satu pun yang mencontek dalam ulangan. Kenapa? Karena mencontek adalah salah satu ciri tidak jujur. Nah, semua mengerjakan masing-masing. Nah, akhirnya waktu telah usai dan ulangan pun dikumpulkan ke ibu guru. Ibu guru sangat senang karena semua mengerjakan dengan jujur. Tidak ada yang mencontek, apalagi meminta jawaban kepada teman. Nah, itu salah satunya. Jadi jujur di sekolah contohnya adalah saat ulangan tidak mencontek, dia percaya diri mengerjakannya. Ibu guru memberikan penghargaan atas sikap kelasku menampilkan kejujuran. Nah, ibu guru pun mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar menjadi pemimpin yang jujur. Jadi kejujuran dari dini, dari mulai di bangku sekolah, terendah, TK dan SD, itu akan mencetak pemimpin-pemimpin yang jujur. Jadi Bapak juga pinginnya seperti itu. Nah, kalau memang ulangan tidak bisa, belum bisa, ya udah, jangan minta dijawab jawaban sama teman, biarin aja. Nah, yang penting namanya ditulis. Di rumah belajar, begitu sampai ke sekolah ulangan belum bisa, ya udah, yang penting udah belajar dengan maksimal ya. Nah, dan tulis namanya, tidak perlu mencari jawaban pada temannya, karena kalau mencari jawaban sama temannya atau mencontek itu akan menumbuhkan penyakit bohong, tidak jujur. Nah, mulai sekarang yuk kita semua anak-anak Bapak berperilakulah dengan perilaku jujur. Nah, sekarang tugas BB-nya apa?
Tugas PP-nya adalah halaman 93. Anak-anak diskusikan di rumah ya. Yuk contohkan perilaku kejujuran di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana agar kita selalu berperilaku jujur. Jelaskan manfaat perilaku jujur. Nah, ketiga itu anak-anak diskusikan dengan siapa, dengan mama boleh, dengan papa boleh, dengan kakak boleh, diskusikan di rumah dan dijawab di rumah. Kita sudahi pembelajaran kita pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.